konsumen. Pengertian analisis konsumen adalah proses evaluasi terhadap perilaku, kebutuhan, dan referensi konsumen untuk memahami bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Pembahasan analisis konsumen melibatkan pengumpulan data melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, pengamatan, dan analisis data penjualan. Hasil analisis ini membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan produk atau layanan, dan memperbaiki hubungan dengan konsumen. Faktor-faktor. 1. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen berkaitan dengan budaya yang dianut oleh individu dan masyarakat sekitar. 2. Faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi eksternal individu. 3. Faktor pribadi. Keputusan pembelian yang dilakukan individu juga dipengaruhi oleh karakteristik yang ada pada dirinya. 4. Faktor psikologis. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang tidak selalu bersifat fisiologis, yaitu memenuhi kebutuhan fisik, misalnya memenuhi kebutuhan akan rasa lapar, haus, dan sebagainya. Tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen seperti demografi, psikografi, dan kebiasaan belanja, serta memahami bagaimana produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis konsumen melibatkan berbagai teknik pendekatan untuk memahami perilaku konsumen. Teknik pendekatan ini ada 4. Yang pertama saya akan jelaskan tentang teknik pendekatan stimulus dan respon. Ini merupakan berfokus pada respon konsumen terhadap stimulus yang diberikan oleh pasar atau pemasar. Contohnya ini ketika sebuah iklan televisi menampilkan produk makanan dengan visual yang menarik dan menampilkan testimoni konsumen yang senang, maka respon konsumen dapat diamati dari seberapa banyak yang menjadi produk yang membeli produk tersebut setelah iklan tersebut ditayangkan. Yang kedua itu ada teknik pendekatan kombinasi, yang merupakan teknik ini mengkombinasikan berbagai faktor seperti psikologi, sosiologis, dan ekonomis untuk memahami perilaku konsumen. Contohnya ini analisis mengenai perilaku konsumen dalam memilih merek ponsel cerdas atau smartphone yang bisa mencakup faktor-faktor seperti citra merek, harga, fitur teknis, dan tren sosial. Lanjut, yang ketiga itu ada teknik pendekatan humanistik. Merupakan pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai individu konsumen sebagai pribadi yang unik dengan nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku konsumsinya. Contohnya ini seorang peneliti mungkin melakukan wawancara mendalam dengan konsumen untuk memahami bagaimana pengalaman masa kecil mereka mempengaruhi preferensi mereka terhadap minuman. Dan yang terakhir ada teknik pendekatan komunikasi. Merupakan teknik ini yang mempertimbangkan proses komunikasi yang terjadi antara pemasar dan konsumen dalam mempengaruhi perilaku pembelian. Contohnya itu analisis dari respon konsumen terhadap kampanye media sosial yang melibatkan interaksi langsung dengan merek seperti komentar dan like pada postingan yang dipromosikan pada perusahaan. Nah, jadi setiap teknik pendekatan ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami motivasi, preferensi, dan perilaku konsumen yang penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang analisis konsumen dan strategi pemasaran, yaitu yang meliputi segmentasi pasar dan positioning produk dan strategi bauran pemasaran. Proses segmentasi pasar ini melibatkan analisis hubungan antara konsumen dan produk serta identifikasi pasar segmentasi. Kemudian dilakukan pengembangan positioning produk dengan tujuan membentuk citra produk tertentu dan pikiran konsumen. Dan yang terakhir, perusahaan memilih strategi pemasaran segmentasi seperti tidak
memasuki pasar menjadi pemasar pasar atau hanya melayani satu segmen saja. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Contoh analisis konsumen ada 4. Yang pertama, identifikasi target pasar, proses pengendali dan memahami kelompok konsumen yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanan. Yang kedua, ada analisis data, proses yang penting dalam statistik dan ilmu data untuk menyajikan data agar dapat diambil kesimpulan atau membuat keputusan yang informasional. Yang ketiga, pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi atau fakta yang relevan untuk tujuan tertentu seperti penelitian atau analisis. Yang keempat, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil. Segmentasi berdasarkan karakteristik atau kebutuhan yang sama. Kesimpulan dari PPT kami adalah perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pendapatan pengonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk di awal adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut. Next Austral.